Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Faya ibadallah uwasi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umi, abi, beserta keluarga, rahimani wa rahimakumullah, izin saya menyapa kembali. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, kita kembali melanjutkan murajaah materi seputar Ramadan. Kali ini kita akan memurajaah tentang kurikulum Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya 5 yang akan kita murajaah pada kesempatan kali ini. Dan kelima kurikulum Ramadan Nabi ini kita berusaha untuk mengamalkan ketika Ramadan tiba. Kurikulum Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Cara berinteraksi dengan Al-Quran diantaranya satu, bisa dengan qiraah. Apa itu qiraah? Qiraah itu artinya membaca Al-Quran. Dari sekarang persiapkan. Apakah mau dibagi misalkan per sholat fardu, contoh 1 hari target 1 juz untuk membaca Al-Quran. Sebelum subuh baca berapa halaman, setelahnya berapa halaman, sebelum zuhur baca sekian halaman, sampai waktu isya. Dari sekarang direncanakan berapa juz yang akan dibaca. Umi, abi, beserta keluarga, rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 3 manfaat jika kita senantiasa qiraah atau senang membaca Al-Quran. Yang pertama, dengan membaca Al-Quran akan melembutkan hati kita dan akan mendorong kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. 2, dengan qiraah akan menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dengan qiraah akan menghadirkan syifa atau obat. Dan syifa di sini tentu ada syifa atau obat penyakit hati, ada syifa atau obat untuk penyakit fisik yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Umi, abi, beserta keluarga, rahimani wa rahimakumullah, kurikulum Ramadan Nabi yang kedua, yaitu menggiatkan sedekah atau infak. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib kita ketahui diantaranya yang pertama zakat. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-60. Yang kedua nafkah atau nafakah. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34.
Itu infak wajib. Ada infak sunnah. Infak sunnah diantaranya apa? Kita memberi kepada 5 golongan. Dan ini dalilnya bisa kita temukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil. Pertama, kalau kita mau infak, utamakan kepada kedua orang tua dulu. Ke orang tua dulu. Dan infak itu perlu kita ingat, infak itu tidak hanya berupa uang. Bisa pakaian, bisa makanan, bisa barang. Yang penting jenisnya materi. Itu infak. Satu, yang diutamakan adalah orang tua. Yang kedua, kerabat. Kerabat ini bisa saudara, bisa tetangga. Itu kerabat. Yang ketiga, berinfak kepada anak yatim. Keempat, kepada orang miskin. Dan yang kelima, kepada ibnu sabil, atau mereka yang sedang dalam perjalanan. Ada juga infak kepada mereka yang berjuang, baik dalam militer maupun berjuang dalam mencari ilmu, seperti kita berinfak misalkan kepada santri atau kepada pelajar, mahasiswa. Ya. Dengan berinfak tentu kita akan mendapatkan manfaat-manfaatnya. Di antaranya dengan berinfak akan melimpahkan pahala. Pahalanya akan berlimpah. 1 kali berinfak saja minimal yang akan kita dapatkan itu 700 pahala kebaikan. Ya, itu di hari biasa. Apalagi di Ramadan. Tentu jauh lebih banyak. 2, ketika kita punya masalah, maka dengan berinfak pasti ada solusi. Allah hadirkan solusi. 3, dengan berinfak, doa-doa kita akan Allah kabulkan. Dan yang keempat, dengan berinfak, kecerdasan kita akan meningkat. Kurikulum Ramadan Nabi yang ketiga, yaitu menebar kebaikan. Apapun itu, insya Allah kita sudah tahu. Ya, amal-amal saleh insya Allah kita sudah tahu. Berbagi, menolong, membantu, sholat, ya, insya Allah kita sudah tahu. Menebar kebaikan, menebar manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Kurikulum Ramadan Nabi yang keempat, yaitu memperbanyak doa. Ramadan tiba, perbanyaklah doa. Doa memohon ampunan, ya, doa meminta rahmat, doa supaya diberkahi, doa supaya diistiqomahkan dalam kebaikan, dalam kebenaran, doa supaya senantiasa berada dalam petunjuk Allah Ta'ala, dalam hidayahnya, doa supaya kebutuhan-kebutuhan tercukupi. Ya. Tentu kita sebagai makhluk pasti banyak kebutuhan, ya, karena kita makhluk, kita butuh kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu perbanyak doa. Allah senang kok. Allah senang ketika hambanya banyak meminta kepada Allah, Allah senang. Ya. Perbanyak doa. Quran surah kedua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Itu ada di Quran surah kedua ayat 186. Ya, minta kepada Allah dan Allah pasti kabul. Ya, di Quran surah Ghafir kan dikonfirmasi kan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Kita harus yakin. Ya. Dan yang terakhir, kurikulum Ramadan Nabi, yaitu bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Yang sudah soleh, tingkatkan taat. Yang masih ya dalam salah, tingkatkan taubat. Perbanyak taubat. Ya, dalam rangka apa? Yang soleh, yang salah. Dalam rangka taqarrub, mendekat kepada Allah Ta'ala. Taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Amal soleh. Demikian 5 kurikulum Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.